Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Era Jalita, nomor BP 1810442026. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pelajaran di mata kuliah saya, yaitu fisika termal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transformasi fasa campuran. Transformasi fasa menjadi jauh lebih rumit ketika sistem mengandung dua atau lebih jenis partikel, seperti udara. Misalnya, campuran sekitar 79% nitrogen dan 21% oksigen. Apa yang akan terjadi jika suhu campuran diturunkan pada tekanan atmosfer? Mungkin kita akan mengira bahwa semua oksigen akan mencair pada 90,2 Kelvin. Faktanya, bagaimanapun tidak ada cairan sama sekali sampai suhu turun menjadi 81,6 Kelvin. Ketika cairan yang terdiri dari 48% oksigen mulai mengembun. Yang pertama akan saya jelaskan tentang energi bebas dari suatu campuran. Energi bebas atau Gibbs yaitu dapat dirumuskan sebagai G sama dengan U tambah PV kurang TS. Misalkan sistem dua jenis molekul A dan B dan anggaplah pada awalnya terpisah. Lalu ia akan berdampingan atau menyatu satu sama lain, seperti terlihat pada gambar 5.24. Variasikan proporsi A dan B sambil menahan jumlah total molekul tetap. Katakanlah pada 1 mol. Misalkan Ga adalah energi bebas 1 mol A murni dan Gb energi bebas 1 mol murni B. Untuk kombinasi tak tercampur dari bagian A dan bagian B, energi bebas total hanyalah penjumlahan dari energi bebas terpisah dari dua subsistem. Rumusnya yaitu G sama dengan 1 kurang X kali Ga tambah X kali Gb, di mana X adalah pecahan molekul B, sehingga X sama dengan 0 untuk A murni dan X sama dengan 1 untuk murni B. Seperti gambar 5.24 ini. Pada gambar yang di sebelah kiri, dapat kita lihat molekul itu terpisah menjadi molekul A dan molekul B. Tetapi setelah ia digabung, ia akan menjadi menyatu, membentuk molekul A dan molekul B. Kita hilangkan partisi antara kedua sisi dan mengaduk molekul A dan B bersama-sama untuk membentuk campuran yang homogen. Lalu apa yang akan terjadi dengan energi bebas? Dari definisi G sama dengan U tambah PV kurang TS, kita melihat bahwa G dapat berubah karena perubahan pada U, P, dan atau S. Energi U dapat bertambah atau berkurang tergantung pada bagaimana gaya antara molekul yang berbeda. Volume juga dapat meningkat atau menurun tergantung pada gaya dan bentuk molekul. Entropi akan meningkat karena ada lebih banyak cara yang mungkin untuk mengatur molekul. Seperti pada rumusan di bawah ini, delta S setelah dicampur atau entropi yang setelah dicampur sama dengan min R kali X ln X tambah 1 kurang X kali ln 1 kurang X. Ungkapan ini tepat untuk gas ideal dan juga untuk cairan dan padatan jika kedua jenis molekul memiliki ukuran yang sama. Ketika ekspresi untuk entropi pencampuran ini berlaku, ketika U dan V tidak berubah saat pencampuran, energi bebas campuran dapat dirumuskan sebagai G sama dengan 1 kurang X kali Ga tambah X kali Gb tambah RT kali X ln X tambah 1 kurang X kali ln 1 kurang X. Campuran yang memiliki fungsi energi bebas sederhana ini disebut dengan campuran yang ideal. Campuran cair dan padat jarang mendekati ideal, tetapi kasus yang ideal masih menjadi titik awal yang baik untuk sampai pada pemahaman kualitatif. Seperti yang kita lihat pada gambar 5.25 ini, pada gambar yang di sebelah kiri dapat menunjukkan yaitu sebelum pencampuran dan idealnya pencampuran. Pada gambar yang di sebelah kanan ini yaitu memperlihatkan entropi setelah pencampuran. Pada gambar 5.26 ini dapat kita lihat pencampuran A dan B dan peningkatannya setiap energi dalam sistem tersebut. Pada T sama dengan 0, energi bebas yaitu G sama dengan U tambah PV kurang TS merupakan fungsi cekung. Abaikan perubahan V saat pencampuran. Namun, saat T tidak sama dengan 0, terdapat persaingan G di antara kontribusi cekung ke bawah dari energi pencampuran
dan kontribusi cekung naik dari min T kali entropi pencampuran. Entropi pencampuran memiliki turunan tak hingga di titik-titik ujung, sedangkan energi pencampuran hanya memiliki turunan hingga di titik-titik akhir. Jadi, pada T bukan nol yang kecil, fungsi energi bebas berbentuk cekung di dekat titik-titik ujung dan cekung ke bawah di dekat bagian tengah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.26. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perubahan fasa dari campuran yang dapat mencampur. Sekarang mari kita kembali ke proses yang dijelaskan di awal pada bagian pencairan campuran nitrogen dan oksigen. Nitrogen cair dan oksigen benar-benar dapat larut sehingga fungsi energi bebas dari campuran cair itu cekung di mana-mana. Energi bebas dari campuran gas juga cekung di mana-mana. Dengan mempertimbangkan hubungan antara kedua fungsi ini pada berbagai temperatur, kita dapat memahami perilaku sistem ini dan membuat sketsa diagram fasa. Gambar 5.30 menunjukkan fungsi energi bebas dari sistem model yang berperilaku sebagai campuran ideal baik dalam fasa gas maupun cair. Pikirkan komponen A dan B sebagai nitrogen dan oksigen, yang perilakunya harus serupa secara kualitatif. Titik didih A murni dan B murni masing-masing dilambangkan dengan TA dan TB. Seperti yang terlihat pada gambar 5.30 ini, menunjukkan fungsi energi bebas dari sistem model yang berperilaku sebagai campuran ideal baik dalam fasa gas maupun cair. Pada suhu yang lebih besar dari TB, fase stabil adalah gas terlepas dari komposisinya, sehingga kurva energi bebas gas seluruhnya berada di bawah kurva energi bebas. Ketika suhu turun, kedua fungsi energi bebas meningkat. Dou G per dou T sama dengan min S. Tetapi, gas meningkat lebih banyak karena gas memiliki lebih banyak entropi. Pada T sama dengan TB, kurva berpotongan pada X sama dengan 1, di mana fase cair dan gas B murni berada dalam kesetimbangan. Ketika T semakin berkurang, titik perpotongan bergerak ke kiri. Sampai pada T sama dengan TA, kurva berpotongan pada X sama dengan 0. Pada suhu yang lebih rendah, energi bebas zat cair lebih kecil daripada energi bebas gas pada semua komposisi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.31 ini, yaitu menjelaskan tentang eksperimen diagram fasa pada nitrogen dan oksigen pada saat tekanannya berada di atmosfer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.31 tadi, menunjukkan diagram fase eksperimental untuk sistem nitrogen-oksigen. Dari diagram dapat dilihat bahwa campuran udara dari 79% nitrogen dan 21% oksigen. Ia tetap berupa gas hingga mencapai suhu 81,6 Kelvin. Pada titik ini, cairan mulai mengembun. Garis horizontal pada suhu ini memotong kurva bawah pada R sama dengan 0,48, sehingga cairan awalnya adalah 48% oksigen. Karena oksigen mengembun lebih mudah daripada nitrogen, cairan diperkaya oksigen dibandingkan dengan gas. Dalam semua sistem ini, struktur kristal padatan pada dasarnya sama di seluruh rentang komposisi, sehingga dua padatan murni dapat membentuk campuran yang mendekati ideal dalam semua proporsi. Campuran semacam itu disebut larutan padat. Baiklah, di sini yang ketiga saya akan menjelaskan tentang perubahan fasa dari sistem autetik. Kebanyakan campuran padat dua komponen tidak mempertahankan struktur kristal yang sama pada seluruh rentang komposisi. Pada gambar 5.29, dua struktur kristal yang berbeda, alfa dan beta, pada komposisi yang mendekati A murni dan B murni, dengan kombinasi alfa dan B yang tidak tercampur menjadi stabil pada komposisi antara. Transisi padat cair dari sistem semacam itu dengan asumsi bahwa A dan B benar-benar dapat larut dalam fase cair. Untuk melihat fungsi energi bebas pada berbagai suhu, kita dapat melihatnya pada gambar 5.33. Misalkan TB, suhu leleh B murni, lebih tinggi dari TA, suhu leleh A. Pada gambar 5.33 itu menunjukkan fungsi energi bebas pada berbagai suhu. Sedangkan pada gambar 5.34 itu menjelaskan tentang diagram fasa sistem timah. Pada suhu tinggi, energi bebas cairan akan berada di bawah salah satu fasa padat.
Kemudian saat suhu menurun, ketiga fungsi energi bebas akan meningkat. Dou G per dou T sama dengan min. Tetapi energi bebas zat cair akan meningkat paling cepat karena ia memiliki entropi paling besar. Di bawah TB kurva, energi bebas cairan berpotongan dengan fase beta. Jadi ada kisaran komposisi yang konfigurasi stabilnya adalah kombinasi cairan dan beta yang tidak tercampur. Saat suhu menurun, kisaran ini melebar dan mencapai lebih jauh ke arah sisi A diagram. Akhirnya, kurva cairan juga memotong kurva dan terdapat kisaran komposisi kayak A, di mana fase stabil merupakan kombinasi cairan yang tidak tercampur. Titik autetik menentukan komposisi khusus di mana suhu leleh serendah mungkin, lebih rendah daripada bahan murni. Cairan di dekat komposisi autetik tetap stabil pada suhu rendah karena memiliki lebih banyak entropi pencampuran daripada kombinasi padatan yang tidak tercampur. Contoh yang baik, campuran yang kurang autetik adalah air tambah garam atau NaCl, yang dapat tetap menjadi cairan pada suhu serendah 21 derajat Celcius. Pada komposisi autetik 23% NaCl berat. Contoh umum lainnya adalah cairan pendingin yang digunakan pada mesin mobil, campuran air dan etilen glikol. Air murni yang beku pada 0 derajat Celcius dan etilen glikol murni pada min 13 derajat Celcius. Jadi, tidak akan ada cairan pada malam musim dingin di iklim dingin. Dari campuran autetik adalah solder timah yang digunakan dalam rangkaian listrik. Gambar 5.34 menunjukkan diagram fase sistem timah. Solder listrik umum sangat dekat dengan komposisi autetik dari 38% timbal menurut berat, atau 26% menurut jumlah atom. Penggunaan komposisi ini memiliki beberapa keuntungan. Suhu leleh serendah mungkin atau sekitar 183 derajat Celcius. Solder tiba-tiba membeku, bukan bertahap, dan logam yang didinginkan relatif kuat dengan kristal kecil dari dua fase yang bergantian secara seragam pada skala mikroskopik. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.